Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1101 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kilas balik Kuma. Kuma teringat tentang salah satu perjalanan pasukan revolusi saat di kerajaan Goa. Saat itu, Kuma mengamati gerak-gerik dari dragon yang terlihat tidak biasa. Kuma pun berkata kepada dragon bahwa dia memperhatikan dragon sepertinya tahu banyak tentang kerajaan Goa. Kuma juga melihat dragon mendatangi suatu desa di luar kerajaan dan dragon mengamati seorang anak laki-laki yang ada di desa tersebut. Tentu desa yang Kuma maksud adalah desa Fusa, sedangkan si anak laki-laki adalah Luffy. Sebelum Kuma berbicara lebih lanjut, dragon menyela dengan bilang, "Teruslah bicara jika Kuma ingin mati." Kuma pun bertanya mengapa dragon berkata seperti itu. Lalu dragon menjawab bahwa anak merupakan kelemahan orang tua. Dari sana, Kuma menjadi tahu bahwa Luffy adalah anak dragon. Kuma pun bisa memahami perkataan dari dragon yang bilang bahwa anak adalah kelemahan orang tua, sehingga Kuma tidak membahas soal itu lagi. Dari sini, semakin jelas bahwa dragon itu sebenarnya memang peduli kepada Luffy. Dia selalu mengawasi Luffy dari kejauhan. Hal itu juga terbukti karena dragon sempat menolong Luffy dari Smoker saat di Louto. Setelah kilas balik singkat itu berakhir, fokus cerita kembali ke kilas balik utama. Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, Kuma sedang mendekati desa Fusa. Kini, Kuma terlihat memasuki gunung dan melihat Luffy yang sedang berlatih. Saat itu, Luffy masih berusia 16 tahun dan belum mulai berpetualang. Di sana, Luffy secara rahasia sedang berlatih suatu teknik serangan yang bernama Gomu Gomu no Ono. Itu adalah teknik yang pada kemudian hari akan dikenal sebagai Gomu Gomu no Battle Axe yang Luffy gunakan untuk mengalahkan Arlo. Ketika Kuma sedang mengamati Luffy, dia mendapat telepon dari pemerintah dunia karena ada suatu misi yang harus segera dikerjakan oleh Kuma. Luffy pun bisa mendengar ada suara, tapi ketika dia menoleh ke sumber suara, Kuma telah menghilang sehingga Luffy tidak sempat melihat Kuma. Luffy pun hanya bisa menduga bahwa ada hewan yang sangat kuat di hutan itu yang belum dia kalahkan. Kuma diperlihatkan pergi meninggalkan pulau itu karena ada panggilan dari pemerintah dunia. Tampak Kuma membantu suatu kapal dagang yang diserang oleh kelompok bajak laut. Dalam chapter kali ini, kita juga akan melihat surat-surat yang Kuma tujukan kepada Bonnie. Dalam surat-surat itu, Kuma berbicara mengenai betapa besar rasa cintanya kepada Bonnie, dan dia juga menceritakan tentang ada banyak pulau indah yang telah dia lihat, yang mana pulau-pulau itu akan menjadi destinasi untuk dikunjungi oleh mereka berdua pada masa depan nanti. Namun, ternyata surat-surat itu tidak pernah sampai kepada Bonnie, sebab di kerajaan Sorbet, Alpha sang agen pemerintah dunia selalu mencegat dan menghancurkan surat-surat tersebut. Bonnie selalu menunggu surat dari sang ayah, tapi dia tidak pernah menerima surat-surat itu. Diketahui juga bahwa selama ini, Bonnie tidak pernah mengungkapkan tentang kekuatan buah iblis Toshitoshinomi kepada Alpha. Nenek Connie meminta Bonnie untuk merahasiakan hal tersebut. Nenek Connie berkata, elang yang cerdas harus menyembunyikan cakarnya. Beralih ke Kuma, dia mengunjungi laboratorium Vegapunk. Di sana, sudah ada Stussy, si manusia buatan, yang merupakan cloning dari Miss Baki. Stussy bertanya, mana yang lebih menyakitkan, antara manusia yang tidak memiliki kesadaran atau klon yang memiliki kesadaran. Vegapunk pun meminta Stussy berhenti bertanya soal itu, sebab Vegapunk ingin Stussy menganggap dirinya adalah manusia sungguhan. Kemudian, Vegapunk berbicara kepada Kuma mengenai apa yang akan terjadi ketika modifikasi di tubuh Kuma telah selesai. Vegapunk dengan jelas berkata bahwa tidak akan ada lagi emosi atau kenangan milik Kuma yang tersisa. Meski begitu, tapi Vegapunk berjanji akan menjaga kesadaran Kuma sampai menit terakhir. Ada 1 tahun waktu yang tersisa hingga operasi Kuma selesai. Sebelum itu terjadi, Kuma masih sering membantu pasukan revolusi. Namun, dia selalu diam, tidak pernah berbicara lagi dengan Dragon dan kawan-kawan. Meski begitu, tapi mereka semua tahu bahwa Kuma pasti memiliki alasan di balik kelakuannya itu. Cerita pun kembali ke kerajaan Sorbet. Bonnie merayakan ulang tahunnya yang ke-9, tapi surat dari Kuma masih belum tiba.
Kemudian diketahui bahwa 1 tahun telah berlalu setelah operasi Bonnie. Dengan begitu, dia sudah 100% sembuh dari penyakit Sapir Scale. Namun, Alpa tidak akan membiarkannya keluar hingga ulang tahunnya yang ke-10. Sementara itu, Nenek Connie telah mendapat informasi dari sebuah bar bahwa Alpa dan tim medis lainnya sebenarnya adalah agen pemerintah dunia. Nenek Connie dan orang-orang lain di kerajaan Sorbet pun menyadari bahwa situasi itu sangat tidak biasa. Maka dari itu, mereka mempersiapkan pelarian Bonnie dari sana. Para nelayan terkuat yang ada di kerajaan Sorbet akan membawa Bonnie ke lautan dan membantunya untuk menemukan Kuma. Mereka merombak kapal nelayan mereka menjadi kapal bajak laut. Nenek Connie dan Bonnie pun berganti pakaian, dan untuk pertama kalinya, Bonnie melangkah keluar. Bonnie sukses melewati para penjaga dan mencapai kapal. Namun, Alpa menyadari hal tersebut, sehingga dia mengejar Bonnie dengan teknik Geppo. Bonnie pun mengingat kembali suatu percakapan dengan Kuma tentang Nika. Saat itu, Bonnie bertanya bagaimana wujud Nika. Kuma pun menjawab bahwa dia sebenarnya tidak begitu yakin, tapi yang dia tahu, tubuh Nika seperti karet dan bisa bertarung semaunya. Setelah mengingat itu, Bonnie menggunakan teknik Distortion Future dan membayangkan bahwa pada masa depan, dia akan menjadi Nika. Secara mengejutkan, Bonnie memukul Alpa dengan tinju raksasa mirip seperti Gear 3 Luffy. Sang agen pemerintah dunia itu pun tumbang dan Bonnie melarikan diri dari kerajaan Sorbet. Kemampuan Distortion Future dari Bonnie benar-benar luar biasa. Dia bisa berubah menjadi sosok lain dengan teknik tersebut. Bukan hanya wujudnya saja yang berubah, tapi juga kekuatannya. Potensi dari kemampuan itu sangat besar. Jika Bonnie mampu memaksimalkan kekuatan buah iblis yang dia miliki, maka tidak diragukan lagi, dia akan menjadi sosok yang kuat dan menakutkan dalam pertarungan. Mungkin ini petunjuk bahwa di Pulau Egghead saat ini, Bonnie pun akan menggunakan Distortion Future untuk melawan satu. Apalagi jika Bonnie sudah melihat wujud Nika Luffy, ia mungkin akan berubah wujud menyerupai Gear 5 Luffy. Ini sangat menarik ketika nanti Bonnie dan Luffy dalam wujud Nika bertarung melawan satu. Mungkin Bonnie memang adalah kunci untuk mengalahkan satu. Di bagian akhir chapter, narator berkata, pemerintah dunia segera menyadari pelarian Sandra Bonnie. Kemudian, kapal nelayannya yang berlayar mencari ayahnya segera berubah menjadi kapal bajak laut era baru, menyaingi Luffy dan bajak laut lain dalam generasi itu. Sepertinya, ini adalah akhir dari kilas balik Kuma. Sehingga, dalam chapter selanjutnya, cerita akan berfokus ke pertempuran Pulau Egghead. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1101. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.